Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun salam sehat dan selalu bahagia. Sobat Subur, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa Sobat Subur. Hari yang sangat istimewa karena hari ini tepat 1 tahun saya melalui masa pensiun Sobat Subur, masa purna tugas. Jadi 1 Agustus 2022 ini saya telah 1 tahun menjalani masa pensiun, masa berkarya, melaksanakan kegiatan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang efektif, yang kreatif, yang informatif, dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi Sobat Subur pada Sobat Subur yang saat ini masih aktif sebagai ASN, terutama rekan-rekan saya di Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan, dan khususnya juga umumnya di ASN di seluruh kementerian lembaga atau pemerintah daerah selaku mitra kerja saya waktu saya masih aktif. Alhamdulillah selama 1 tahun, yaitu dari 1 Agustus 2021 saya memasuki masa purna tugas, dan hari ini 1 Agustus 2022 genap 1 tahun saya memasuki masa purna tugas. Pagi ini saya memanen buah mengkudu ini Sobat Subur. Ini salah satu tanaman yang ada di sekitar kolam yang manfaatnya cukup banyak untuk ikan yang ada di kolam-kolam kami Sobat Subur, yaitu untuk memberi nafsu makan, mengobati penyakit, dan juga tentunya untuk meningkatkan imun tubuh dari ikan-ikan kami Sobat Subur. Inilah salah satu kegiatan kami Sobat Subur selama kami melaksanakan purna tugas. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mereview, akan menyampaikan capaian kinerja. Jadi kalau pada saat aktif dari 1 Januari sampai 31 Desember kita membuat kontrak kinerja selama 1 tahun. Saat ini saya setelah pensiun membuat kontrak kinerja sendiri Sobat Subur. Tentunya kontrak kinerja saya adalah bagaimana kegiatan aktivitas saya bisa menginspirasi, bisa produktif, bisa kreatif, tentunya yang paling utama adalah bisa bermanfaat untuk masyarakat luas Sobat Subur, karena sedikit atau setitik kebaikan itu akan sangat bermanfaat untuk orang banyak, dan itu pahala yang akan kita bawa kelak Sobat Subur. Jadi ada beberapa kegiatan Sobat Subur yang kami capai, kami lakukan dari periode 1 Agustus 2021 sampai 1 Agustus 2022. Sobat Subur, di sekitar kolam ini ada kursi ini Sobat Subur. Kursi ini memang kita sediakan setiap 2 kolam, berfungsi untuk memberi pakan ikan-ikan kita. Dan ini kami juga melakukan mitigasi risiko Sobat Subur. Ini kami ikat nih kursi ini, karena kalau tidak diikat ini bisa nanti masuk ke kolam, karena kolam kita kedalamannya cukup dalam Sobat Subur, yaitu sekitar rata-rata 2 meter. Ini juga di halaman kami di sekitar kolam ini ada pohon leci nih Sobat Subur. Ini sudah sekitar
2 tahun. Ini juga pupuknya pupuk kuhi kambing sobat subur, ini yang sudah hampir menjadi tanah, ini sudah sekitar 5 bulan. Dan ini juga pohon markisa, insya Allah nanti sebentar lagi bisa berbuah sobat subur. Sobat subur yang berbahagia, ada beberapa catatan kegiatan kami nih sobat subur selama 1 tahun. Hal-hal yang telah kami capai. Pertama, bahwa di bidang pertanian, berdasarkan melihat referensi dari buku, melihat konten di YouTube, dan juga berinteraksi dengan pakar atau petani yang sudah terlebih dahulu berpengalaman. Di bidang pertanian, pertama, saya telah bisa melakukan pruning terong sobat subur. Jadi kami menanam terong, kami bisa melakukan pruning, dan itu bertujuan untuk agar ranting atau pohonnya ke atas dan nanti buahnya tidak busuk karena tidak menyentuh ke tanah. Kemudian juga kami melakukan pruning untuk anggur sobat subur, anggur import yang ada di halaman kami. Kemudian yang kedua, bahwa berdasarkan pengamatan atau pengalaman, bahwa kami bisa menggunakan kuhi kambing yang dari kandang itu bisa langsung kita gunakan untuk memupuk tanaman kita sobat subur. Ini salah satu contoh nih sobat subur. Kita masukkan ke dalam karung, ke dalam kandi, kemudian kita letakkan di bawah pohonnya. Dan ini air kuhi ini yang akan bisa mempercepat pertumbuhan pohon kita ini sobat subur. Dan ini berdasarkan pengamatan, karena beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 tahun yang lalu, kami membeli kuhi kambing, kami tempatkan di suatu tempat. Ternyata pohon di sekitar kuhi kambing tadi pertumbuhannya cukup bagus sobat subur. Nah, itu berdasarkan pengamatan tadi kami terapkan, kami implementasikan di pohon-pohon kami. Itu sobat subur, capaian kami terkait dengan 1 tahun kami melaksanakan pensiun. Kami juga telah memanen terong, memanen anggur import, memanen markisa, memanen pisang, dan juga memanen sirsak sobat subur. Nah, ini pohon-pohon yang ada di sekitar halaman kami bermacam-macam sobat subur, dan kami memang mempunyai tujuan bagaimana kita bisa melengkapi tanaman yang ada di kolam ini, bisa tanaman-tanaman yang bisa kita tanam sehingga melengkapi jenis atau macam tanaman yang bermanfaat untuk kita sobat subur. Seperti ini di depan kami ini pohon alpukat ini sobat subur, dan ini pohon leci. Jadi ada pohon leci, pohon alpukat, pohon sirsak, pohon belimbing, pohon mangga, pohon rambutan, anggur import, ada juga pohon apel sobat subur, ada pepaya, ada pohon pisang, ada pohon markisa, ada pohon durian, dan ada juga pohon duku sobat subur. Dan ada beberapa jenis jambu juga, ada jambu Jamaika dan jambu air sobat subur. Jadi memang saya menciptakan di lingkungan kami ini bagaimana bisa menanam bermacam-macam pohon, sehingga pada saat musim buah tertentu tentunya di halaman kami bisa menikmati juga sobat subur. Itu di bidang pertanian, yaitu di bidang pertanian kami juga memanfaatkan lahan sempit dengan berbagai macam tanaman sobat subur. Jadi walaupun lahannya tidak terlalu luas, kami menanam
di beberapa planter bag atau di dalam pot, antara lain ada bonsai kelapa, bonsai pisang, ada juga jeruk bib, ada juga pohon buah naga. Itulah keanekaragaman di bidang pertanian yang ada di farm kami, Sobat Subur. Kemudian yang kedua, di bidang perikanan, Sobat Subur. Pertama, bahwa kami telah dapat memijahkan beberapa macam ikan, Sobat Subur. Dan ini tentunya kami pelajari dari literatur di buku, dari konten di YouTube, dan dari salah satu pakar yang ada di desa kami, yaitu Pak Yanto, Sobat Subur, di Dusun 1 Bujo Basuki. Beliau adalah memang sudah petani ikan puluhan tahun, dan dengan sukarela, dengan senang hati beliau mengajari kami, dan alhamdulillah kami bisa memijahkan beberapa jenis ikan. Pertama ikan mas, Sobat Subur, kemudian juga ikan koi, kemudian juga ikan gurame, ikan lele, dan juga ikan nila, Sobat Subur. Jadi itulah selama 1 tahun saya bisa belajar, Sobat Subur. Jadi sekali lagi kuncinya kita keinginan untuk belajar. Mudah-mudahan kalau kita punya keinginan tersebut, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, untuk di bidang perikanan, kami bisa membuat pakan mandiri, Sobat Subur. Jadi ikan-ikan yang ada di kolam kami ini, kami dapat membuat pakan mandiri. Dan ini pakan mandiri ini saya terinspirasi oleh salah satu sobat kami, Sobat Subur, yang datang ke kolam, yaitu Pak Suwarto, seorang anggota TNI, Sobat Subur. Beliau bercerita bahwa pada saat suatu penugasan di suatu kompi, beliau memelihara ikan patin, Sobat Subur. Beliau bercerita bagaimana memberi pakan dengan buatan sendiri. Tentunya dengan obrolan tersebut kami menyerap ilmunya, Sobat Subur. Setelah ilmunya dapat, kami implementasikan ke kolam kami, ke ikan-ikan kami. Dan alhamdulillah ikan-ikan kami menyukai pakan mandiri tersebut, Sobat Subur. Dan saat ini kami sudah membuat 4 konten pakan mandiri tersebut, Sobat Subur, yang sudah kami upload. Ada 1 konten lagi, pakan mandiri kelima, sudah kita upload juga di YouTube, Sobat Subur, namun belum kami publish. Sebentar lagi kami publish. Tentunya tujuannya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi, syukur-syukur bisa menginspirasi Sobat Subur yang juga melakukan budidaya perikanan. Karena salah satu kunci keberhasilan kita melakukan budidaya yaitu apabila kita bisa memperoleh pakan yang murah, tentunya pakan yang berkualitas. Jadi bukan hanya sekedar murah, tapi murah juga mempunyai kualitas yang tinggi. Itu, Sobat Subur, capaian di bidang pertanian. Kemudian di bidang peternakan, Sobat Subur, kami juga melakukan budidaya kambing. Nah, ini budidaya kambing ini kami melakukan dengan sistem gaduh. Jadi saya membeli kambingnya, kemudian ada tetangga atau petani yang memelihara kambingnya, dan nanti selisih harga atau hasil dari modal pembelian atau modal awal itu nanti bisa kita bagi, Sobat Subur. Kita bagi 50% untuk pemilik kami dan 50% untuk pemelihara kambing atau penggadu, yaitu dari keuntungan yang kita peroleh. Di samping kita pembesaran kambing juga, apabila kambing betina kalau nanti beranak, anaknya itu kalau kita jual itu akan kita bagi, Sobat Subur,
hasilnya. Itu yang pertama di bidang peternakan. Kemudian kami juga melakukan budidaya ayam kampung, sobat-sobat. Dan alhamdulillah budidaya ayam kampung ini kami bisa membuat pakan mandiri juga, sobat-sobat. Yaitu dengan bahan daun singkong kita haluskan, kemudian kita campur dengan dedak, kemudian kita fermentasi menggunakan molase, kemudian E4, kemudian setelah kita fermentasi kita berikan ke ayam-ayam kita, sobat-sobat. Itu di bidang peternakan, sobat-sobat. Kemudian kami juga melakukan sharing ilmu dan juga pengalaman, sobat-sobat, di lingkungan kami ataupun yang kami pahami, yang kami mempunyai ilmu atau pengalaman tersebut, yaitu di tetangga atau di petani di wilayah kami itu menanam labu madu, sobat-sobat. Jadi kita juga bagaimana menanam labu madu, bagaimana perawatannya kami share, kami bagikan melalui konten YouTube, sobat-sobat. Kemudian menanam singkong yang dapat menghasilkan produk yang maksimal. Kemudian juga ada salah satu petani milenial, yaitu melakukan budidaya sayuran menggunakan sistem hidroponik, dan alhamdulillah beliau sudah berhasil memperoleh pasar modern, sobat-sobat, yaitu mensuplai supermarket dan juga mensuplai kafe atau restoran untuk kebutuhan sayur dengan sistem tanam hidroponik, seperti itu. Kemudian juga ada bonsai kelapa, kemudian juga ada lobster air tawar, seperti itu. Jadi di sekitar dusun Pujo Basuki ini memang saya lihat petaninya cukup kreatif, sobat-sobat, kreatif, inovatif, produktif. Kan saya lihat para petani ini tidak ada yang menganggur, selalu ada kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif, dan ini mungkin bisa menginspirasi, bisa menjadi contoh untuk sobat subur yang lainnya, sobat subur. Sobat subur yang berbahagia, selama 1 tahun ini kami juga mempunyai konten YouTube, sobat subur, yaitu tujuan daripada pembuatan konten ini adalah saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman, menginspirasi, memotivasi, dan juga memberikan informasi, sobat subur. Tentunya kesemuanya itu adalah hal-hal positif. Mudah-mudahan setitik atau sekecil apapun kebaikan, itulah amal kebaikan yang akan kita bawa kelak, sobat subur. Jadi itu mungkin salah satu motivasi dari saya. Saya ingin selalu berbagi kepada sobat subur, tentunya berbagi pengalaman, kebaikan, inspirasi, motivasi, dan sejenisnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada sobat subur yang telah mendukung channel kami, terutama rekan-rekan kerja yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas, terutama angkatan kami, angkatan 85, anggaran 85 Bandar Lampung, dan juga anggaran 85 di seluruh Indonesia, dan tentunya seluruh insan Ditjen Perbendaharaan, dan juga insan Kementerian Keuangan, dan seluruh ASN di kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menginspirasi sobat subur apa kegiatan yang akan kita lakukan setelah pensiun, karena karya kita itu tidak harus kita berkarya di pemerintah,
kita bisa berkarya di masyarakat, di lingkungan, dan juga di keluarga kita. Karya yang positif tadi tentunya akan bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Dan kepada Sobat Subur, khususnya rekan-rekan IPA 3 Sobat Subur, Semansa 83, yaitu SMA Negeri 1 Tanjung Karang, alumni tahun 83, khususnya kelas IPA 3 Sobat Subur, itu sangat support, mendukung channel kami. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan tentunya umur yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Itu yang paling penting Sobat Subur. Kemudian alhamdulillah pada saat ini subscriber kami sudah mencapai 1230 subscriber Sobat Subur. Jadi 1,23, angkanya cantik Sobat Subur, 1,23 ribu subscriber. Mudah-mudahan kami selalu memohon dukungan terus kepada Sobat Subur yang belum subscribe, mohon segera subscribe, karena memang dengan konten ini bisa dilihat oleh banyak orang, tentunya manfaatnya akan lebih banyak Sobat Subur. Kemudian konten yang sudah kami upload itu lebih dari 90, tapi yang kami publish baru 90 Sobat Subur. Ada beberapa konten yang belum kami publish. Itu Sobat Subur terkait dengan capaian kinerja selama 1 tahun, 1 Agustus 2021 sampai 1 Agustus 2022. Sobat Subur yang berbahagia, ada beberapa Sobat Subur yang bertanya Sobat Subur ke saya, yaitu bagaimana memulai usaha setelah pensiun ini. Jadi Sobat Subur, kebetulan saya selama 36 tahun 7 bulan bertugas, itu penempatannya jauh-jauh Sobat Subur, sampai ke Sulawesi Selatan, ke Serang, ke Sibolga, ke Padang, ke Kota Bumi, kumbisnya di Bandar Lampung. Dan alhamdulillah 5 tahun sebelum pensiun saya ditempatkan di Kumbis di Bandar Lampung. Dan 2 tahun atau 3 tahun sebelum pensiun itulah saya mempersiapkan kegiatan setelah pensiun, setelah kita pensiun. Jadi kami memang menyiapkan kegiatan, kira-kira kegiatan apa yang tentunya resikonya tidak terlalu tinggi, dan yang paling penting Sobat Subur, kegiatan yang kita lakukan adalah harus senang, harus hobi, harus happy. Karena kalau kita sudah pensiun, kita nggak boleh berusaha yang mempunyai risiko terlalu tinggi Sobat Subur, karena kita masanya harus istirahat Sobat Subur. Jadi kalau kita stresnya terlalu tinggi, nanti asam lambung kita naik dan akan menambah penyakit Sobat Subur. Jadi itu kuncinya. Jadi kuncinya kegiatan setelah pensiun adalah happy, harus senang. Jadi ini kami melakukan kegiatan selalu senang Sobat Subur. Yang kedua ada lagi Sobat Subur yang menanyakan, bagaimana Pak Subur bisa eksis di YouTube? Jadi kalau pengalaman saya, kita eksis di YouTube, pertama kita harus kreatif, kita harus mencari ide. Jadi usahakan setiap konten itu ada nilai positifnya, ada walaupun sedikit, walaupun setitik, ada nilai positifnya. Itu Sobat Subur salah satu kuncinya. Bagaimana Pak Subur menghadapi hambatan kendala? Nah ini seperti beberapa waktu yang lalu saya akan membuat satu konten Sobat Subur, yaitu memanen sirsak di sudut kolam. Rencananya saya akan membuat 3 take Sobat Subur, 3 adegan. Pertama saya pembukaan, sudah saya lakukan, dan kebetulan waktu itu sudah akan memasuki jam istirahat, jam sholat zuhur Sobat Subur. Take yang kedua saya tunda,
yaitu akan take kedua ini akan memetik buah markisa, buah sirsak tersebut Sobat Subur, karena buah sirsak itu matang di pohon. Itu yang rencana kami. Take ketiga nanti kami akan melakukan mengupas sirsak dan mengkonsumsi serta menjelaskan manfaat dari buah sirsak tersebut. Tapi apa yang terjadi Sobat Subur? Setelah saya selesai sholat zuhur, pulang dari masjid, saya lihat di kebun, ternyata buah sirsaknya sudah nggak ada Sobat Subur. Setelah kami cek di lokasi, ternyata sudah jatuh karena memang dia buah sirsak itu matang di pohon. Itu Sobat Subur salah satu hambatan, kendala ataupun hal-hal di luar kemampuan kita Sobat Subur. Tapi tetap itu konten itu bisa kita lakukan, karena take kedua saya hilangkan, langsung saya ambil pembukaan, kemudian bagaimana kita menikmati, mengkonsumsi buah sirsak dan manfaatnya. Itu Sobat Subur, capaian kinerja selama 1 tahun dari 1 Agustus 2021 sampai 1 Agustus 2022. Mudah-mudahan konten ini bisa memberi informasi, bisa menginspirasi, bisa memotivasi untuk Sobat Subur yang setia menonton konten kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Subur, jangan lupa like, komen, share, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.